7. Prinsip HACCP untuk industri pangan. Halo rekan-rekan premisis, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video sebelumnya, kita telah membahas 5 langkah awal dalam penerapan HACCP. Sudah nonton belum? Kalau belum, bisa cek linknya di description box ya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke 7 prinsip HACCP. Kenapa sih penting untuk kita tahu ke-7 prinsip ini? Karena sebagai produsen pangan atau yang bekerja di industri makanan, jaminan keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting. Dan salah satunya bisa dicapai dengan menerapkan sistem HACCP yang memiliki pendekatan sistematis dalam hal mengidentifikasi, evaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan di sepanjang rantai makanan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita cari tahu bersama apa saja yang termasuk dalam 7 prinsip HACCP. Ini dia. Prinsip pertama, melakukan analisis bahaya dan mengidentifikasi tindakan pengendalian. Di prinsip pertama ini, tim HACCP diharuskan untuk melakukan identifikasi bahaya yang timbul sepanjang proses berdasarkan diagram alir yang sudah diverifikasi di 5 langkah awal penerapan HACCP. Yang belum nonton soal diagram alir, tonton dulu ya videonya yang linknya ada di description box. Lalu bahaya apa saja sih yang harus diidentifikasi tim HACCP? Pertama ialah bahaya biologi. Bahaya biologi merupakan bahaya yang berasal dari makhluk hidup. Untuk mengidentifikasinya, tim HACCP dapat mengacu pada peraturan pangan yang berlaku di negara tujuan. Misalnya, untuk di Indonesia, acuannya adalah regulasi dari BPOM maupun Kementerian Kesehatan. Dari peraturan tersebut, tim HACCP dapat mengetahui jenis mikroba apa saja yang masuk dalam kategori bahaya biologi dan berapa batas keberterimaannya serta tindakan pengendalian yang dibutuhkan. Bahaya kedua adalah bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan bahaya yang dapat melukai secara fisik, biasanya berupa benda tajam atau yang dapat membuat tersedak. Pada tahapan ini, tim HACCP dapat mencari apa saja bahaya fisik yang dapat muncul selama proses produksi, seperti kuku pekerja yang masuk ke makanan, patahan pisau mixer, staplers di kemasan, dan lain-lain. Masing-masing dari potensi bahaya ini akan membutuhkan tindakan pengendalian yang berbeda, seperti ditetapkannya standar panjang kuku yang diperbolehkan, penggunaan saringan, metal detektor, dan berbagai peraturan lain yang disesuaikan dengan temuan ancaman bahaya fisik. Bahaya ketiga adalah bahaya kimia. Bahaya kimia disebabkan oleh adanya senyawa kimia yang berbahaya apabila terkonsumsi. Senyawa kimia ini bisa berasal dari senyawa alami seperti mikotoksin, aflatoksin, dan alergen, serta senyawa yang muncul selama proses produksi seperti bahan tambahan pangan atau BTP di atas dosis yang dipersyaratkan BPOM, residu chemical yang tertinggal, dan lain sebagainya. Prinsip kedua, menemukan titik kendali kritis. Di prinsip kedua, tim HACCP akan melakukan identifikasi tahapan proses yang paling kritis di antara keseluruhan proses produksi. Apabila pada proses tersebut bahaya tidak dapat diturunkan sampai ke tingkat keberterimaan atau acceptable level, maka pangan yang diproduksi tidak dapat dijamin keamanannya. Untuk bisa menentukan tahapan mana yang menjadi titik kendali kritis atau Critical Control Points (CCP),
tim HACCP akan melakukan penilaian berdasarkan tingkat risiko dan bahaya yang dikendalikan pada proses tersebut. Prinsip ketiga, penerapan batas kritis yang tervalidasi. Setelah titik kendali kritisnya teridentifikasi, maka selanjutnya adalah menentukan batas kritis dari setiap CCP tersebut. Yang dimaksud dalam batas kritis di sini adalah parameter yang bisa dipantau dalam proses yang memastikan tingkat keberterimaan atau acceptable level tidak terlewati. Misalnya, pada CCP proses pasteurisasi, batas kritis CCP tersebut adalah suhu dan durasi waktu pasteurisasi yang tervalidasi dapat membunuh atau mengurangi mikroba patogen target hingga ke batas yang bisa diterima. Prinsip keempat, menerapkan sistem pemantauan untuk mengendalikan CCP. Di prinsip keempat ini, tim HACCP akan membuat rencana pemantauan CCP atau monitoring plan yang berisi informasi tentang apa saja yang akan dipantau, siapa yang memantau, di mana pemantauan dilakukan, kapan, hingga ke bagaimana cara melakukan pemantauan. Tujuan dari pemantauan atau monitoring ini adalah untuk memastikan bahwa setiap CCP tidak melewati batas kritis dan semua bukti pemantauan terdokumentasi, sehingga pemantauan selanjutnya akan lebih mudah. Prinsip kelima, melakukan tindakan korektif. Dari hasil monitoring dapat dilihat apakah CCP ada yang melewati batas kritis atau tidak. Apabila ada CCP yang melewati batas kritis, maka harus segera dilakukan tindakan korektif sebelum produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Untuk melakukan tindakan korektif, tim HACCP akan menganalisis akar permasalahannya terlebih dahulu. Karena setiap penyebab masalah akan membutuhkan tindakan korektif yang berbeda. Prinsip keenam, melakukan verifikasi. Secara berkala, tim HACCP akan melakukan verifikasi apakah sistem HACCP yang dibuat, CCP yang sudah ditentukan dan dipantau secara berkala, serta keseluruhan proses produksi sudah sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Proses verifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan, sehingga tidak ada produk terkontaminasi yang beredar di pasaran, apalagi sampai ke tangan konsumen. Prinsip ketujuh, membuat dokumentasi dan record. Prinsip terakhir di dalam HACCP adalah dengan membuat dokumentasi dan record. Dalam prinsip ini, semua kegiatan dan bukti aktivitas implementasi sistem HACCP harus bisa ditunjukkan dan terdokumentasi. Kalau Anda mau tahu cara pendokumentasiannya lebih menyeluruh, Anda bisa mengikuti training Dokumen Management and Record dari Premises Consulting. Tujuan dari proses dokumentasi dan record adalah untuk mempermudah proses audit sekaligus melakukan pemantauan menyeluruh terhadap proses produksi pangan di bawah sistem HACCP. Dengan adanya dokumentasi dan record, perusahaan akan lebih mudah mengawasi karena setiap proses memiliki bukti fisik dalam bentuk dokumen dan record yang dapat ditelusuri. Itulah 7 prinsip HACCP yang wajib diterapkan di setiap industri pangan. Kalau Anda mau mempelajarinya lebih menyeluruh dan mencocokkannya dengan studi kasus yang lebih konkret, Anda dapat mengikuti training HACCP bersama Food Safety Quality dari Premises Consulting. Caranya mudah, cukup masuk ke website www.trainingcenter.events atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggu akan selalu ada video baru. Bagikan juga video ini jika Anda rasa informasinya bermanfaat. Dan
Kalau Anda punya pertanyaan lain atau mau request topik tertentu, bisa. Langsung saja tulis di kolom komentar. Karena topik yang terpilih akan kami buatkan videonya. Sampai jumpa!